Baik pemirsa, kita masih menantikan momen pengundian nomor urut Capres-Cawapres yang akan berlangsung sebentar lagi di KPU RI. Tadi kita sudah simak bersama bahwa 3 pasangan calon sudah hadir dan saat ini mereka sedang mengikuti gala dinner sepertinya ya masih berlangsung di KPU. Ini adalah momen pertama kali ketiga pasangan calon ini bertemu bersama dalam satu lokasi dan waktu yang sama untuk nanti bersama-sama akan mengikuti proses pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024. Tadi kalau berdasarkan analisa dari narasumber kami di studio mengatakan sebetulnya untuk nomor urut Capres-Cawapres itu tidak terlalu memberikan efek yang positif begitu ya, tidak ada makna yang sangat berarti, tidak juga memberikan efek elektoral terutama dalam Pilpres, tapi kalau dalam Pileg bisa jadi karena biasanya yang tidak tahu mau memilih nomor berapa itu akan cenderung memilih nomor urut 1. Kita berbicara kalau kita singgung sedikit di putaran, kalau betul nanti akan ada putaran kedua, Pak Putu, apakah nomor yang mereka dapatkan di putaran pertama ini akan dipakai kembali di putaran kedua nanti? Oh iya, jadi misalnya katakanlah yang masuk ke putaran kedua kita tidak tahu ya siapa dapat nomor urut 2, nomor urut 3 begitu, bukan nomor urut 1 misalnya yang dapat putaran kedua, nomor urut 2, nomor 3, maka di putaran kedua nanti tetap menggunakan nomor urut yang sama, merujuk pada pengalaman 2004. Di situ dulu ada 5 pasang calon, nomor urut 2 seingat saya Mega Azim Musadi itu masuk ke putaran kedua bertarung dengan SBJK di nomor urut 4. Nah, ketika dilihat surat suaranya di putaran kedua, nomor 2 dan nomor 4 yang muncul di situ. Alasannya sederhana, karena tidak ada kampanye, kemudian waktunya terbatas, untuk kemudian memori pemilih itu tetap lekat seperti di putaran pertama. Mas Burhan, masing-masing paslon sepertinya berikhtiar untuk satu putaran saja. Semuanya optimistis bisa menang satu putaran saja. Bagaimana menurut Mas Burhan kemungkinan untuk bisa kita hanya Pilpres satu putaran? Nah sekarang sih masih memungkinkan ya, terutama melihat kenaikan suara Prabowo Gibran rata-rata antara 40 sampai 43%. Tapi masih ada waktu kurang lebih 2 bulan. Betul. Tetapi lagi-lagi PR Prabowo Gibran itu terutama di basis lama Pak Prabowo yang kedodoran di Jawa Barat terutama itu pindah ke Anies cukup lumayan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mampu membenahi basis lamanya untuk bisa menerima Gibran yang notabene adalah putra presiden Jokowi, kan banyak pemilih Pak Prabowo lama itu yang memilih Pak Prabowo karena tidak suka Pak Jokowi. Nah sekarang tiba-tiba Pak Prabowo memasang Gibran sebagai pasangannya. Nah kalau misalnya itu berhasil, kemungkinan satu putaran ada. Tetapi kalau misalnya gagal, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo Anies. Tetapi kalau misalnya Mas Ganjar mampu membenahi tren negatif yang sekarang beliau alami dengan menguatkan basis Pak Jokowi yang lama, karena kan basis Pak Jokowi kan punya irisan dengan Mas Ganjar. Sekarang yang paling bocor adalah Jawa Timur, karena Jawa Timur beberapa waktu lalu masih didominasi oleh Mas Ganjar, per hari ini adalah Prabowo Gibran. Dan saat yang sama mensolidkan Jawa Tengah, kemungkinan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo versus Ganjar. Jadi tiga-tiganya masih mungkin. Nah yang menarik adalah berapa proporsi swing voters. Dan apakah mereka tertarik oleh nomor urut atau tidak. Nah data terakhir saya, proporsi swing voters itu antara 20-23%. Wow, masih jadi cukup besar. Lumayan. Dan kalau kita lihat profil pemilihnya, siapa swing voters ini? Pertama sebelum sampai ke situ kita tanya dulu, bagaimana cara mengukur swing voters. Yaitu mereka yang sudah punya pilihan kepada 3 pasang dalam simulasi surat suara, dalam survei, itu kita tanya seberapa besar kemungkinan mereka berubah pilihan. Nah, dalam 4 skala. Kalau misalnya mereka mengatakan sangat besar atau cukup besar untuk pindah ke lain hati, meskipun mereka punya preferensi terhadap salah satu capres hari ini, itu kita kategorikan sebagai pemilih swing. Tapi kalau mereka mengatakan sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin mengubah pilihan, kita sebut sebagai strong voters. Nah, angka 20-23% diambil dari mereka yang menjawab, ya, bisa pindah ke lain hati, entah itu dari Anies ke Ganjar atau ke Prabowo atau sebaliknya. Nah, pertanyaannya, ini karakteristiknya seperti apa? Ternyata pendidikannya cenderung tinggi. Ternyata domisilinya cenderung di kota ketimbang di desa. Artinya pemilih swing itu pemilih yang rasional. Mereka menunggu debat capres, debat cawapres. Dan tidak tergoda oleh nomor urut. Saya bukan ahli numerologi ya, tetapi nomor urut ini menurut pemilih swing ini tidak terlalu penting.
Nah, bagaimana dengan undecided? Kan ada juga pemilih yang belum menentukan pilihan, 6% dalam studi saya terakhir. Oke. Nah, undecided ini profil demografinya beda dengan swing. Undecided voters itu profil demografinya kelas menengah bawah. Dan kalau kita cek, mereka ini siapa dilihat dari attitude-nya terkait dengan politik uang, mereka cenderung toleran. Artinya, mungkin kita mendapatkan dua profil demografi yang berbeda. Swing yang lebih rasional, sementara undecided yang cenderung lebih transaksional. Nah, mungkin dalam soal nomor urut tidak terlalu berkaitan, tetapi setidaknya kalau di pileg ada efeknya mungkin. Dan jangan lupa tahun 2009 ketika Demokrat sangat populer, nomor urut 31, banyak kan anggota DPD banyak juga tuh yang terpilih kejadian karena di Jakarta itu tuh. nomor urut 31. Jadi ketika dikasih kertas suara DPD, dicari juga yang nomor urut 31. Jadi beberapa anggota DPD itu dapat berkahnya Partai Demokrat di tahun 2009 karena popularitas Partai Demokrat saat itu. Tapi untuk Pilpres kita mendapatkan pemenang yang random. Bisa nomor urut 4 yang unggul, bisa nomor urut 1 seperti Pak Jokowi tahun 2019, bisa juga nomor urut 2, entah itu Pak SBY maupun Pak Jokowi di tahun 2014 kemarin. Tadi Mas Burhan menyinggung soal debat ya. Ada kemungkinan bahwa dari 20-23% swing voters dengan profil pemilih kelas menengah ke atas yang kita persepsikan pendidikannya lumayan tinggi gitu ya, akan sangat melihat performance dari masing-masing calon ini di debat. Kalau kita mengacu pada 2019 saja, debat di 2019, apakah itu terlihat Mas Burhan memiliki efek dari setelah debat ketika diukur lagi elektabilitasnya, ada efek positifnya? Nah, untuk 2019 itu relatif efek debat tidak terlalu besar. Pertama, karena kesulitan menunjukkan siapa yang unggul secara kualitatif di debat 2019. Jadi kan dalam debat itu kan seringkali kita sulit untuk menunjukkan siapa yang menang secara konklusif dalam debat. Yang kedua, karena efek polarisasi tahun 2019 itu membuat pemilih partisan itu sudah menentukan pilihan sebelum debat itu diadakan. Nah, sebenarnya efek debat itu terlihat di Pilkada DKI Jakarta. Jadi sebelum debat, Mas Anies itu nomor 3 terus di bawah Mas AHY dan Ahok saat itu. Tetapi dalam debat, performa Mas Anies dianggap lebih bagus. Paling tidak melawan Mas AHY ya, sehingga dia menyodok di peringkat kedua. Nah, pertanyaannya kenapa debat berbeda efeknya di DKI dengan nasional? Nah, jangan lupa debat itu punya efek kepada kelas menengah atas dari sisi pendidikan. Di Jakarta, data menunjukkan tingkat pendidikan itu 5 kali lebih baik daripada nasional warga DKI itu. Demikian juga dengan tingkat pendapatan. Jadi mereka lebih peduli tuh soal. Dan yang kedua, size-nya kan lebih kecil ya. Sementara nasional 37% warga pendidikannya SD atau bahkan tidak sekolah. Jadi makanya swing voters itu pasti menunggu. Meskipun proporsinya mengecil, tetapi kalau ada 20-23% warga yang masih membuka hati kepada capres yang bawa program, bawa gagasan, itu bisa menjadi insentif elektoral buat semua capres-cawapres untuk perform yang baik. Jadi istilah saya itu, di saat hari ini, malam ini, nomor akan diundi, di saat itu pula kita harus siap menguji gitu ya, tawaran program dari 3 pasang nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.